Oke, balik lagi sama saya, Philip Nathanael Erlangga Sitorus, NIM 118340002, Teknik Sistem Energi. Kali ini saya akan membahas CO2 footprint. Di sini outline-nya ada pengertian, penyebab, dampak, perhitungan, dan cara mengurangi. Pengertian jejak karbon adalah jumlah karbon atau emisi yang diperoleh dari aktivitas manusia pada waktu tertentu. Penyebab jejak karbon itu ada penggunaan energi, di mana penggunaan energi ini karena kita menggunakan dan beraktivitas menggunakan energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan dari pembakaran fosil dari pembangkit listrik. Dan juga di sini air. Air itu menyebabkan jejak karbon karena sering digunakan dan tidak efektif dalam penggunaannya. Kendaraan ini dapat menggunakan bahan bakar fosil. Makanya hasil dari pembakaran bahan bakar fosil ini menyebabkan jejak karbon. Lalu ketika ada konsumsi makanan ini menyumbang gas emisi dari hasil pembuangan sampahnya. Lalu dampak jejak karbon, yang pertama itu cuaca ekstrim dan bencana alam. Semakin tinggi jejak karbon, semakin tinggi juga cuaca ekstrim yang didapat dan dihasilkan. Lalu kedua ada perubahan produksi rantai makanan. Di sini perubahan iklim itu menyebabkan perubahan produksi. Seperti padi dapat menyebabkan padi itu dari perubahan iklim dapat menyebabkan produksinya tidak ada. Lalu yang ketiga itu penyebaran penyakit. Itu jejak karbon berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Lalu ada yang keempat, rusaknya ekosistem, di mana di sini jejak karbon dapat merusaknya ekosistem. Lalu yang terakhir itu berkurangnya air bersih. Semakin tinggi suhu jejak karbon yang dihasilkan, maka naiknya permukaan air laut. Oleh sebab itu, air bersih dapat berkurang dan juga dampaknya tidak ada lagi mengalami kekeringan pada air. Lalu outline ketiga adalah perhitungan jejak karbon. Di sini saya melakukan observasi rumah saya sendiri. Ada lampu, kulkas, TV, dan kipas angin. Dan juga total kebutuhan harian. Dan juga per bulan. Lalu di sini juga ada pemakaian listrik hanya sewaktu-waktu. Dapat dilihat pada tabel total kebutuhan energi dalam sebulan. Lalu nilai IKE-nya, total dari tabel 1 dan tabel 2 dijumlahkan, dalam satu bulan dibagi 100 itu luas rumah. Didapat IKE-nya, intensitas konsumsi energinya 3,2. Perhitungan jejak karbon listrik dari perhitungan tadi, tabel 1, tabel 2, didapat 3,281 kWh. Faktor emisinya itu 0,774. GWP itu nilainya 1. Didapatlah emisi karbon O2-nya itu dari KE kali FE kali GWP sebesar 2,54. Untuk selanjutnya, dapat menghitung menggunakan Urenco untuk dapat menghitung jejak karbon pada transportasi. Setelah kita membuka Urenco, langsung saja kita menekan ini just me. Artinya hanya saya saja untuk melakukan menghitung jejak karbon. Ada berapa banyak kendaraan? Saya di rumah memiliki satu kendaraan. Lalu di sini ada kendaraan itu menggunakan tipe gasolin dengan rata-rata 14 per 1 km ya. Per liternya 14 km. Itu dengan satu minggu itu kira-kira 100 km jaraknya yang digunakan. Ini saya tidak melakukan penerbangan dalam 2 tahun ini. Ini juga saya kosongkan. Tipe diet apa yang saya lakukan? Saya tidak diet. Saya juga di sini tidak memakan daging merah seperti hamburger, steak atau tacos. Itu jarang sekali ya. Jadi saya isi never.
Dan di sini saya ditanya mengenai seafood dan telur. Itu kira-kira saya makan telur itu dalam seminggu 4 kali. Ada berapa kali minum susu atau makan keju. Itu 2 kali dalam seminggu. How big is your living space? Rumah saya 100. Jumlah hewan ada 4. Kalau berkeliling itu menggunakan sepeda motor atau berjalan. Ini saya lengkahin. Juga saya lengkahin. Ini biaya servis juga saya lengkahin. Tadi furniture sama clothes ini saya lengkahin karena saya juga jarang beli pakaian atau furniture. Electricity, nah di sini 320 ya, dari hasil tadi ya. Tapi listrik di rumah saya itu per bulan itu tidak ada sampai segini. Jadi saya isi aja 320. Ini berdasarkan perhitungan tadi. Natural gas itu tidak ada. Nah, submit. Didapatlah hasil jejak yang saya lakukan. 6,7 tons dari karbon dioksida per tahun atau 1,4 kali dari rata-rata dunia, di mana rata-rata Indonesia 3,5. Dan di sini juga suhu bumi dapat dinaikkan 1,5 dalam 7 tahun 9 bulan. Dan juga di sini ada perbandingan footprint Indonesia dengan juga yang saya lakukan. Energi, rumah, transport, pelayanan, dan juga diet. Setelah lakukan perhitungan tadi, bagaimana sih cara mengurangi jejak karbon? Pertama, bisa mengurangi makanan dari impor, terus membawa tas berbelanja agar tidak ada sampah ya. Terus ketika menggunakan kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan, keempat mengelola sampah dengan baik. Dengan memilah baik itu organik maupun anorganik. Lalu yang kelima itu biasakan untuk mengonservasi energi listrik agar listriknya itu tidak melebihi. Lalu keenam menggunakan air bersih dengan secara efektif dan secara hemat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah melihat dan menonton video ini. Saya sampaikan terima kasih.